Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 1 dengan saya Novita Sari dan teman saya Maria Alfa. Di sini kita akan mempresentasikan mengenai standar profesional akuntan publik dan kode etik profesi akuntan publik. Perkembangan standar profesional akuntan publik atau SPA pada tahun 1972, IAI menerbitkan norma pemeriksaan akuntan atau NPA yang disahkan dalam Kongres 3 IAI pada tanggal 25 sampai 26 Oktober 1982. Komisi NPA mengusulkan agar segera dilakukan penyempurnaan atas NPA yang lama dan melengkapinya dengan serangkaian suplemen yang merupakan penjabaran yang lebih lanjut pada norma tersebut. Pada tanggal 9 April 1986, NPA yang telah diteliti dan disempurnakan oleh tim penegasan disahkan oleh pengurus pusat IAI sebagai norma pemeriksaan yang berlaku efektif selambat-lambatnya untuk penugasan pemeriksaan atas LK yang diterima setelah 31 Desember 1986. Kemudian pada tahun 1992, IAI menerbitkan NPA edisi revisi yang memasukkan suplemen nomor 1 sampai dengan 12 dan interpretasi nomor 1 sampai dengan 2. Tahun 1994, dalam Kongres 7 disahkan Standar Profesional Akuntan Publik atau SPA yang secara garis besar berisi: pertama, uraian mengenai standar profesional akuntan publik. 2. Berbagai pernyataan standar auditing yang telah diklasifikasikan. 3. Berbagai pernyataan standar atestasi yang telah diklasifikasikan. Dan yang terakhir, pernyataan jasa akuntansi dan review. Pada tahun 1999, IAI merubah nama Komite NPA menjadi Dewan SPAP. Pada tahun tersebut, Dewan melakukan perubahan besar atas SPA per 1 Agustus 1994 dan menerbitkannya dalam buku yang diberi judul Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Januari 2001. Standar akuntansi publik per 1 Januari 2001 terdiri dari 5 standar, yaitu 1. Pernyataan standar auditing SPA yang dilengkapi dengan interpretasi pernyataan standar auditing atau IPSA. 2. Pernyataan standar atestasi atau PSAT yang dilengkapi dengan interpretasi PSAT. 3. Pernyataan standar jasa akuntansi dan review atau PSAR yang dilengkapi dengan interpretasi pernyataan standar jasa akuntansi dan review atau IPSAR. 4. Pernyataan standar jasa konsultasi atau PSJK yang dilengkapi dengan interpretasi pernyataan standar jasa konsultasi atau IPSJK. Dan yang terakhir, pernyataan standar pengendalian mutu atau SPM yang dilengkapi dengan interpretasi pernyataan standar pengendalian mutu atau IPSM. Selain kelima standar tersebut masih dilengkapi dengan aturan etika kompartemen akuntan publik yang merupakan aturan normal yang wajib dipenuhi oleh akuntan publik. Standar auditing terdiri atas 10 standar diantaranya. Yang pertama, kompetens atau suatu hal yang mengharuskan keahlian. 2. Independence atau tidak terpengaruhi. 3. 2.
professional care atau tingkat keprofesionalan. 4. Adequate planning and proper supervision. 5. Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern. 6. Bukti audit yang kompeten. 7. Financial statement presented in accord atau sesuai dengan prinsip akuntansi. Kemudian, consistent in the application atau harus konsisten. 9. Isi laporan harus dipandang memadai dan mencakup semua hal. Dan yang terakhir, expression of opinion atau pendapat yang sesuai. Standar auditing menurut PSA nomor 01 SA seksi 158. Standar auditing berbeda dengan prosedur auditing. Prosedur berkaitan dengan tindakan yang harus dilaksanakan, sedangkan standar berkenaan dengan kriteria atau ukuran untuk kinerja tindakan tersebut dan berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai melalui penggunaan prosedur tersebut. Jadi, standar auditing mencakup mutu profesional atau professional quality, editors, independen dan pertimbangan atau judgment yang digunakan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan. Di standar auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh IAI terdiri dari 10 standar yang dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar, yaitu seperti berikut. 1. Standar umum, ada 3 standar. 2. Standar pekerjaan lapangan, ada 3 standar. 3. Standar pelaporan dan ada 4 standar. Kode etik akuntan Indonesia adalah pedoman bagi para anggota IAI untuk bekerja secara bertanggung jawab dan objektif. Kode etik IAI terdiri dari 8 bab, 11 pasal, dan 6 pertanyaan etika profesi. Jenis-jenis pelanggaran akuntan publik yaitu pertama, ordinary negligence, kesalahan manusiawi tidak sengaja atau pelanggaran ringan. Kedua, gross negligence atau penerapan to professional care atau yang disebut dengan pelanggaran berat. Ketiga, constructive fraud yaitu akuntan publik terlibat langsung atau tidak langsung membantu dalam fraud yang dilakukan manajemen atau yang disebut juga dengan pelanggaran berat. Atau yang terakhir yaitu fraud, akuntan publik secara sadar terlibat bersama manajemen dalam melakukan fraud atau yang disebut juga dengan pelanggaran sangat berat. Asal-usul tuntutan hukum di Indonesia adalah klien, investor, BPOM, Departemen Keuangan, BI, dan terakhir yaitu pengguna laporan keuangan. Departemen Keuangan bisa dalam bentuk peringatan tertulis, penghentian sementara pemberian jasa akuntansi publik, atau usulan kepada materi keuangan untuk pencabutan izin praktik akuntan publik tergantung pada berat atau ringannya pelanggaran. Saksi yang diberikan BPOM dalam bentuk peringatan tertulis dalam pemberian jasa di pasar modal pihak lainnya atau dalam kurung klien, investor, BI, dan penggunaan laporan keuangan bisa mengajukan tuntutan ke pengadilan jika merasa dirugikan. Hal-hal yang dilakukan akuntan publik untuk menghindari tuntutan hukum. Pertama, jangan sembarangan menerima klien. Kedua, pilih audit staf yang qualified. Ketiga, patuhi standar auditing, kode etik akuntan publik. Keempat, miliki suatu pengendalian mutu. Lakukan audit yang berkualitas. Keenam, dapatkan surat berlangganan sebelum melakukan audit report. Dan terakhir, jika memungkinkan memiliki penasihat hukum. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada struktur kata yang salah, terima kasih.